Jarang kali kau manggil hantu. Film ini dimulai di Solo pada tahun 1980. Cerita dibuka dengan menunjukkan kepada warga yang sedang bersiap-siap untuk melaksanakan acara siraman untuk seorang wanita bernama Rina. Proses ini bertujuan untuk mandi calon pengantin menggunakan air yang telah dicampur dengan bunga dan ramuan lain sebagai simbol pembersihan dan kesucian sebelum menjalani hidup yang baru. Ibu Rina, Bu Ambar, memastikan semua persiapan berjalan baik, mulai dari jamuan kue untuk para tamu hingga kebutuhan kuliner untuk makanan berat, dan yang paling penting, air untuk acara siraman. Ia memasuki kamar Rina dan memuji kecantikannya. Ia mengatakan bahwa almarhum Bapak pasti akan senang jika ia masih ada saat ini. Ambar juga mengingatkan Rina bahwa setelah menikah, ia tidak bisa lagi menjaga Rina. Menikah itu bukan sekedar ikatan janji dan pesta, tetapi juga perjalanan yang panjang. Kamu harus memastikan tidak ada yang mengganggu di masa lalu. Jika ada urusan yang belum selesai, baik dari pihak kamu atau calon suamimu, itu harus diselesaikan. Namun Rina merasa cukup percaya diri bahwa semuanya telah beres. Setelah ibu pergi, saat Rina sedang melihat ke cermin, tiba-tiba cermin mulai retak dan foto Rina bersama calon suaminya jatuh. Tidak hanya itu, listrik padam membuat Rina merasa tidak nyaman. Ia keluar dari kamar untuk memastikan jika memang aliran listrik mati. Ambar meminta tetangga untuk memeriksa masalah listrik tersebut. Melihat Rina keluar, Ambar menyuruhnya kembali karena itu hanya masalah kecil. Setelah masuk ke dalam kamar, anehnya, foto keluarga Rina yang sebelumnya jatuh kini mulai hancur berkeping-keping. Rina melihat sosok berpakaian hitam melintas di depan kamarnya. Dan ia pun keluar untuk mengejar sosok misterius itu. Namun ketika mendekati sosok tersebut, ia tiba-tiba menghilang dan bersembunyi. Rina melihat jejak kaki hitam yang mengarah ke tempat siraman. Dia sangat terkejut saat melihat air dalam kendi itu telah berubah menjadi darah hitam, atau dalam bahasa Sunda disebut getih. Rina berteriak ketakutan ketika melihat ada seekor tikus mengambang di permukaan air. Mereka yang ada di sekitar tidak paham apa yang sebenarnya sedang terjadi. Salah seorang tetangga, sebut saja Pak Nanang, mengambil bangkai tikus itu dan membuangnya. Pak Nanang merasakan bahwa ini bisa jadi pertanda buruk, dan akhirnya film pun dimulai. Cerita kemudian berpindah ke Wonosobo pada tahun yang sama. Saat ini Rina telah resmi menikah dan suaminya bernama Pram. Sebelum menikah, Rina sebenarnya bekerja sebagai manajer di kota tersebut. Setelah menikah, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dan fokus menjadi ibu rumah tangga. Posisi manajer yang ditinggalkannya kini diisi oleh suaminya. Pram menyampaikan rasa terima kasih kepada istrinya yang mau melepaskan karirnya demi dirinya. Rina merasa baik-baik saja. Terlebih lagi, ia telah merasa lelah jika harus berpindah-pindah tugas terus-menerus. Tiba-tiba Rina teringat tentang acara siraman yang berlangsung beberapa waktu lalu. Pram mengatakan bahwa hal-hal gaib itu tidak nyata. Pram mengatakan cermin yang pecah disebabkan oleh kualitasnya yang rendah, mati listrik akibat korsleting, dan foto jatuh mungkin saja karena angin. Mengenai air untuk siraman, Pram mengatakan mungkin saja ibu Rina, yaitu Bu Ambar, sering bertengkar dengan tetangganya. Dan mungkin dia iseng mengubah air siraman menjadi hitam. Tapi sampai saat ini semuanya baik-baik saja. Masih banyak hal lain yang harus kita pikirkan. Salah satunya adalah mempersiapkan untuk memiliki anak. Singkat cerita, mereka berdua sampai di rumah dinas. Di tempat itu, Pram dibantu oleh Budar dan Pak Muri. Mereka berdua diperintahkan oleh kantor untuk membantu membersihkan rumah saat datang. Waalaikumsalam. Pada saat masuk, mereka tiba-tiba melihat jejak kaki hitam di dalam rumah. Tak ada yang tahu karena Pak Muri sudah mengepel lantai tersebut sebelumnya. Ini membuat Rina khawatir karena jejak kaki itu mirip dengan yang ada di acara siraman sebelumnya. Di malam hari, mereka sulit tidur karena merasa panas hingga keringat membasahi baju mereka. Keesokan harinya, Rina membersihkan kipas angin yang diberikan oleh kantor. Budar yang datang, dia bertanya, apakah Bu Rina akan mengadakan pengajian untuk pindahan rumah?
Jika iya, Pak Muri dan tetangga lainnya siap untuk membantu. Rina pun menjawab iya. Kemudian Budar bertanya, dari mana asal kipas angin ini? Rina menjawab, ini dari kantor. Karena semalam mereka berdua merasa kepanasan, Budar merasa aneh karena di sini jarang ada yang merasakan kepanasan. Terlebih lagi, tempat ini adalah desa yang biasanya lebih banyak merasakan kedinginan. Dia berpikir ada kebenaran dengan apa yang dikatakan Budar. Pada malamnya, Rina dan Pram pun mengadakan pengajian. Pram menelpon dan memberitahu Rina bahwa dia akan pulang agak telat karena ada urusan kantor yang belum selesai. Rina keluar untuk melihat tamu dan menemukan Pak Ustadz sedang berdiri di halaman rumah. Rina mendekati dan mengajak Pak Ustadz untuk masuk. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Pak Ustadz, badhe ngunjuk wedang jahe. Ketika ditanya dan ditawarkan minum, Pak Ustadz itu hanya terdiam dan tidak memberikan jawaban. Akhirnya, Rina pun membuatkan segelas es teh manis yang hangat. Namun, secara tiba-tiba, Pak Ustadz itu menghilang. Rina yang merasa bingung langsung bertanya kepada Pak Muri tentang keberadaan Pak Ustadz yang sebelumnya duduk di sana mengenakan baju hitam. Pak Muri menjawab bahwa Pak Ustadz sebenarnya belum datang dan dia juga menjelaskan bahwa Pak Ustadz tidak menyukai baju hitam, yang lebih suka menggunakan baju putih. Tak lama kemudian, Pram muncul. Ia datang bersama Pak Ustadz yang kebetulan ia temui di jalan. Rina memberitahu Pram bahwa sebelumnya ada seorang kakek yang ia kira adalah Pak Ustadz. Pram menyatakan bahwa mungkin itu hanyalah warga biasa. Setelah itu, acara pengajian dimulai dengan doa agar Pram dan Rina mendatangkan berkah di tempat tinggal mereka. Tetapi, Rina kembali melihat kakek tersebut di dalam rumahnya. Kakek itu berjalan dengan aura yang menyeramkan, membuat Rina ketakutan dan memeluk Pram. Namun, kakek itu pun menghilang. Ia muncul lagi di luar rumah. Tetapi, Pram tidak bisa melihatnya. Pram sempat keluar, namun tidak menemukan siapapun di luar. Di pagi hari, Rina mulai berpikir, mengapa hanya dia yang bisa melihat kakek itu? Pram memberitahu Rina bahwa Pak Muri dan warga lainnya sedang mencari kakek dengan ciri-ciri yang Rina sebutkan. Namun, mereka semua yakin tidak ada kakek yang dijelaskan Rina. Pram mencoba menenangkan istrinya dengan mengatakan mungkin Rina hanya merasa lelah. Di malam hari, Rina terbangun karena merasa gerah. Meskipun kipas angin sudah dinyalakan, dia akhirnya memutuskan untuk mandi. Namun, kakek itu muncul. Apakah dia berniat menakut-nakuti atau cuma sekedar mengintip? Rina tidak tahu pasti. Saat dia mengeringkan rambut, Rina melihat sosok kakek di dalam cermin. Tetapi ketika dia berbalik, kakek itu tiba-tiba menghilang. Merasa tidak ada yang aneh, Rina pun kembali tidur. Tiba-tiba, air menetes dari atas yang ternyata itu adalah kakek tersebut yang sedang merayap. Kakek itu melompat ke arah Rina dan berkata, "Aku mau bersamamu." Rina pun terbangun dan menyadari bahwa itu hanya mimpi buruk. Teriakannya membangunkan Pram dari tidurnya. Rina pun menangis dalam pelukan suaminya. Besok, Pram berniat meminta Budar dan Pak Muri untuk tinggal bersamanya agar menemani Rina. 7 minggu kemudian, Budar sering menghabiskan waktu dengan Rina di rumah. Suatu hari, Budar menelepon Pram di kantor, memberitahukan bahwa Rina sakit dan mengalami muntah. Akhirnya, Pram mengantar Rina untuk memeriksakan kesehatan. Setelah diperiksa, dokter memberitahukan bahwa Rina tidak sakit, melainkan hamil, dan kini usia kehamilannya sudah 7 minggu. Keduanya tampak bahagia menerima kabar baik itu. Di malam hari, saat mereka menyiapkan makan malam, Rina menerima telepon dari Pram yang memberitahukan bahwa ia akan lembur di kantor.
Ia menyarankan agar Rina makan lebih dulu dan tidak perlu menunggu kedatangannya. Rina kemudian meminta Budar untuk mengembalikan makanan karena dia juga tidak merasa lapar. Tiba-tiba Rina melihat jejak hitam di dalam rumah. Dia bertanya kepada Budar dan Pak Muri, tetapi keduanya juga tidak tahu. Ketika Rina masuk ke kamar, tiba-tiba seseorang mulai memainkan gagang pintu dengan sangat cepat. Lalu kakek itu pun muncul dengan penampilan yang menakutkan. Ia berhasil menangkap dan melukai perut Rina dengan kukunya yang tajam. Rina keluar sambil menahan rasa sakit di perutnya. Ia berteriak memanggil Budar dan Pak Muri, namun mereka tidak memberikan jawaban. Rina melihat janinnya sudah keluar dari perutnya. Rina akhirnya melihat makhluk itu memakan janinnya. Ternyata itu adalah mimpi buruknya lagi. Rina merasakan sakit yang sama seperti dalam mimpinya. Ketika selimutnya dibuka, darah sudah membasahi kasur. Dokter dengan berat hati menyampaikan bahwa janin Rina tidak bisa diselamatkan. Pram berusaha menenangkan istrinya. Menurut dokter, Rina masih bisa hamil di kemudian hari. Yang terpenting saat ini adalah Rina harus fokus untuk memulihkan dirinya. Rina merasa ada yang tidak beres. Ia merasa sudah menjaga diri dengan baik, tidak lelah dan tidak makan sembarangan. Namun mengapa masih mengalami keguguran? Pram mengatakan bahwa ini semua adalah keputusan yang berasal dari yang di atas dan di luar kendali mereka. Namun, Rina menyalahkan kakek itu karena telah mengambil anak mereka. Ia juga menunjukkan bukti luka di perutnya. Meski begitu, Pram menjelaskan bahwa Rina terlalu keras memegang perutnya sehingga meninggalkan bekas. Beberapa hari kemudian, Pram tampak berangkat kerja. Setelah itu, Rina bertanya pada Pak Muri apakah ia mengenal orang pintar. Pak Muri mengatakan bahwa ia ada kenalan dengan orang pintar yang Rina maksud. Namun, Rina meminta Pak Muri agar Pram tidak mengetahui hal ini. Pak Muri kemudian membawa kenalannya yang bernama Pak Narto. Setelah tiba, Pak Narto merasakan adanya energi negatif di rumah tersebut. Ia pun mulai melakukan ritualnya untuk menyelidiki apa yang terjadi di rumah itu. Setelah mendapatkan izin dari Yang Maha Kuasa, Pak Narto menginformasikan kepada Rina bahwa ada santet yang ditujukan kepadanya. Ia belum dapat memastikan jenis santet tersebut sehingga ia tidak bisa mencabutnya. Pak Narto hanya bisa memastikan bahwa santet tersebut memang ditujukan untuk Rina. Keguguran yang dialami Rina sebelumnya merupakan akibat dari santet ini. Untuk saat ini, Pak Narto hanya bisa melindungi dengan menginstruksikan mereka untuk meletakkan air doa di setiap sudut rumah. Ini bertujuan agar santet itu tidak menyerang Rina lagi. Yang paling penting, Rina harus tetap menjalani sholat 5 waktu dan memohon perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa bulan kemudian, Pak Muri berencana mengganti bunga yang sudah layu akibat dimakan ulat. Tanpa sengaja, hal ini membuat Pram menemukan botol air doa yang tersembunyi di belakangnya. Pram bertanya kepada Pak Muri, namun Pak Muri mencoba berbohong dan mengaku tidak tahu. Singkat cerita, Pram akhirnya menemukan semua botol tersebut. Ia terkejut mengetahui bahwa Rina secara diam-diam membawa orang berilmu ke rumahnya. Rina menjelaskan bahwa itu semua dilakukan untuk melindungi kita. Terbukti, sekarang kakek tersebut tidak pernah muncul lagi dalam mimpinya. Namun, Pram sekali lagi menegaskan bahwa hal-hal gaib tidak ada. Pram tidak ingin ada barang semacam itu di rumahnya. Merasa kesal, Pram melempar botol itu ke tempat sampah. Di malam harinya, Pram tiba-tiba dibuat terkejut karena jendela terbuka karena angin. Ia tidak menyadari bahwa kakek itu telah kembali masuk ke rumahnya. Di tengah malam, Rina terbangun karena haus. Saat ia hendak kembali ke kamar, sosok jahat itu muncul dan mulai mengganggu Rina. Ceritanya membangunkan Budar dan Pak Muri.
Rina segera membangunkan Pram agar melihat kakek itu. Untuk pertama kalinya, Pram percaya dan melihat kakek tersebut secara langsung. Lalu Pram keluar untuk mengejar kakek itu. Kakek tersebut berada di atap dan tiba-tiba menghilang. Pram meminta Pak Muri untuk memeriksa bagian atas. Tak disangka, Pak Muri menemukan sebuah barang aneh. Keesokan harinya, Pak Narto datang lagi untuk memeriksa barang tersebut. Ternyata, benda itu adalah media pengiriman santet berupa tanah dari kuburan dan darah tikus berwarna hitam. Santet ini dikenal sebagai santet getih ireng. Santet ini sangat berbahaya. Jadi, jika Rina hamil di kemudian hari, kemungkinan besar akan mengalami keguguran. Pak Narto hingga kini belum mengetahui siapa yang mengirimnya. Namun, orang yang mengirim santet ini pasti memiliki perasaan sakit hati dan dendam yang mendalam. Santet ini juga sangat sulit untuk dihilangkan. Satu-satunya cara adalah menemukan benda yang menjadi sumber kekuatan santet tersebut. Barulah ritual pencabutan bisa dilakukan. Biasanya benda itu ditanam di rumah orang yang mengirim santet. Pak Narto bertanya kepada Rina, apakah ada orang yang pernah tersakiti oleh dirinya di masa lalu. Setelah berpikir, Rina mengingat satu nama. Rina mengaku sebelum menjalin hubungan dengan Pram, Rina pernah berkencan dengan seseorang bernama Yudi. Ia tidak pernah menceritakan hal ini karena tidak ingin mengingatnya. Yudi sangat obsesi padanya. Pram pun bertanya di mana Yudi sekarang. Rina menjawab bahwa dia dan Yudi berkencan selama 6 bulan ketika mereka berada di Semarang. Pada akhirnya Rina memutuskan untuk berpisah dengan alasan tidak cocok dengan Yudi. Yudi pun tidak terima. Dia terus mengikuti dan mengganggu Rina hingga semuanya berhenti ketika Rina pindah ke Solo dan bertemu dengan Pram. Sejak saat itu Rina tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Dia pernah mengatakan bahwa dia tidak akan tinggal diam jika Rina menikah dengan orang lain. Rina yakin semua ini adalah ulah Yudi. Mereka berdua sepakat untuk mencari Yudi dan meminta agar santetnya dicabut. Akhirnya Rina menghubungi temannya satu persatu untuk menanyakan keberadaan Yudi. Gimana? Dia ada di Selawi, di rumah kakaknya. Singkat cerita, Pram menemukan alamat Yudi berdasarkan petunjuk dari temannya Rina. Sesampainya di sana, Pram bertanya kepada ibunya Yudi, namun ternyata 6 bulan lalu Yudi mengalami musibah. Tebing ditambang kapur tempat Yudi bekerja longsor dan merenggut nyawanya. Pram singgah di rumah kepala desa setempat untuk memberitahu Rina jika Yudi telah meninggal. Pram juga menjelaskan jika bukan Rina, mungkin ada orang lain yang tidak menyukai ibunya. Namun Rina merasa ibunya tidak mungkin memiliki saingan ataupun musuh. Kini Rina kembali hamil. Bu Ambar sekarang akan tinggal bersama Rina untuk menemani Rina yang sedang hamil. Tolong celukno budal. Wes. Saat ia menutup jendela, Rina melihat ada darah hitam di lantai. Tanda bahwa air doa dari Pak Narto tidak bisa bertahan lebih lama. Iblis itu pun mempertahankan diri melawan Pak Narto. Meskipun di saat itu, iblis tersebut berhasil melukai Rina di bagian perut. Akibat dari hal tersebut, Rina mengalami kontraksi dan mulai bersiap untuk melahirkan anaknya. Sementara Pak Narto mengalami tekanan. Dia membiarkan dirinya menghadapi iblis tersebut dan beruntung anak mereka akhirnya bisa muncul ke dunia. Iblis itu pun untuk sementara waktu bisa diusir. Di rumah sakit, Pak Narto mulai memahami pola dari santet getih ireng. Pak Narto menjelaskan, iblis itu telah mengambil anak mereka saat usia kehamilan 7 minggu. Tadi malam, iblis itu kembali muncul tepat saat usia kandungannya 7 bulan. Dan nantinya, ia akan kembali lagi ketika anak mereka berumur 7 tahun yang mereka namakan Dewi. Singkat cerita beralih ke tahun 1988 atau 7 tahun setelahnya. Dan benar saja, malam itu iblis itu datang lagi dengan kemarahan yang sangat tinggi.
Pak Narto pun membawa teman-temannya dan di sini ia meminta semua orang untuk masuk. Dia akan menghadapi iblis itu dengan 1 lawan 1. Namun pada akhirnya Pak Narto harus tewas setelah dihajar iblis itu. Iblis itu akhirnya berhasil merusak pintu kamar. Beruntung, sahabat Pak Narto yaitu Pak Samsudin datang tepat pada waktunya dan langsung melawan iblis tersebut. Percikan air doa membuat iblis itu kewalahan. Melihat iblis itu kesakitan, anak Samsudin yang bernama Aryo menusuk iblis tersebut dari belakang. Sementara iblis itu memilih untuk melarikan diri. Di sini, Pak Samsudin melihat ketidakjujuran di mata Rina dan Pram, seperti ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Rina merasa bahwa tidak ada lagi yang ia sembunyikan. Akhirnya Pram pun mengaku dan ia menceritakan tentang masa lalunya. Ada seseorang yang ia curigai bahwa orang tersebut mengirim santet ini. Sejak Yudi meninggal, Pram meyakini bahwa orang ini mungkin pelakunya. Pram membagikan ceritanya kepada Pak Narto dan ia cukup yakin bahwa orang tersebut adalah pelakunya bernama Mawar. Pram juga mulai menceritakan tentang masa lalunya. Tahun 1980, Mawar dulunya adalah rekan kerja Pram di kantor. Bahkan karena kedekatan mereka sering melakukan hubungan intim. Sebelumnya Mawar sudah tahu bahwa Pram memang sedang berpacaran dengan Rina. Suatu hari setelah melakukan hubungan terlarang, Mawar meyakinkan Pram bahwa Rina tidak sayang dengan dirinya. Yang lebih sayang dengan Pram ialah Mawar seorang. Bahkan Mawar bersedia melepaskan segalanya, melepaskan pekerjaan, melepaskan pakaian, dan siap untuk menjadi istri Pram. Namun alih-alih memilih Mawar, justru Pram malah memilih Rina dan menikahinya. Di sini, Mawar sangat marah dan tidak bisa menerima berita itu. Mawar merasa Pram hanya menganggapnya wanita yang mudah atau murahan. Walaupun begitu, Pram tidak berniat demikian dan harus membuat pilihan. Dengan terpaksa sebelum pergi, Mawar mengutuk Pram agar dia dan keluarganya mengalami penderitaan. Pram percaya bahwa itu hanya sebuah reaksi sementara. Namun sebenarnya, Mawar serius dengan ucapannya. Selama 7 tahun ini, dia telah mencari keberadaan Mawar bersama Pak Narto, tetapi tidak pernah berjumpa. Dia meminta Pak Narto untuk merahasiakan semuanya agar tidak menyakiti Rina. Rina keluar sebentar untuk melepaskan rasa sakit di dalam hatinya. Pak Samsudin segera mendesak Pram untuk mencari Mawar melalui sebuah ritual. Ia memerlukan Pram dan Rina sebagai media untuk ritual tersebut, karena ini tidak bisa ditunda lagi. Pram kemudian mendekati Rina dan meminta maaf, dan mencoba menjelaskan ada sesuatu yang lebih penting yang perlu diurus sekarang. Dewi harus dalam keadaan aman. Kita harus mengakhiri semua gangguan ini. Singkat cerita, ritual pun dimulai. Setelah mengucapkan beberapa kata-kata mantra, jimat menunjukkan lokasi di peta yang berada di antara Magelang dan Wonosobo. Dia ada di perbatasan Wonosobo dan Magelang. Tanpa membuang waktu, Pram dan Pak Samsudin pun berangkat. Sementara Satrio akan tetap tinggal untuk menjaga keluarga Pram. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di rumah Mawar. Pak Samsudin mulai meramal dan menemukan di mana benda tersebut dikuburkan. Pram, gali di situ. Oke, Pak. Saya ambil skop di mobil. Ia kembali ke mobil untuk mengambil skop dan tiba-tiba Mawar menyerangnya dengan batu dari belakang. Pak Samsudin terkapar tak berdaya. Begitu juga Pram dihajar oleh Mawar dari belakang hingga terjatuh. Singkat cerita, Pram tersadar dalam keadaan terikat. Pak Samsudin juga mengalami hal yang sama. Mawar terkejut ketika Pram berhasil menemukannya. Ia memuji keahlian Pak Samsudin yang sangat akurat. Yang bantu kamu cukup hebat. Mawar merasa senang selama 7 tahun ini bisa melihat Pram dan keluarganya menderita. Disinilah Mawar berniat menghabisi Pak Samsudin dengan sebuah pisau. Namun beruntung Pram menyerang sehingga wanita itu pingsan. Dengan pisau tersebut, Pram mampu melepaskan ikatannya. Ia juga membebaskan Pak Samsudin. Tetapi pria itu meminta Pram untuk menggali kembali benang ikatan tersebut.
Setelah menggali cukup lama, Pram akhirnya menemukan benang itu. Ia membawanya kepada Pak Samsudin. Sayangnya, pria itu akhirnya meninggal setelah mengalami luka parah di kepalanya. Pram kemudian menelpon rumah dan memberitahu Satrio bahwa ayahnya telah tiada dan benang itu sudah ditemukan. Namun, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Satrio tuh meminta untuk membawanya pulang agar dia yang lakukan ritual pencabutan. Semua ini. Sebelum Pram tiba, Satrio sudah memulai ritualnya. Namun secara tiba-tiba teror iblis itu kembali muncul. Satrio menjadi waspada dan iblis itu pun muncul di belakangnya. Ia melawan dengan menggunakan air yang telah didoakan. Namun kekuatan iblis itu bertambah kuat seiring waktu sehingga iblis pun dengan mudah mengalahkan Satrio. Rina melihat Satrio dibantai dengan sangat kejam. Ketika kembali masuk, Ambar dicekik hingga terangkat ke udara. Ia meminta Rina untuk segera mengejarnya. Namun Rina menolak dengan tegas jika anaknya harus dibawa pergi. Ia akan melakukan apa saja untuk menjaga agar Dewi tetap hidup. Rina berkata, "Jika kamu menginginkanku, ambil diriku saja, jangan ambil anakku." Mendengar itu, iblis pun terbuai dan lebih memilih Rina. Pada akhirnya, iblis itu memeluk Rina dari belakang dan tiba-tiba saja mereka menghilang. Pram yang baru saja tiba diberitahu oleh Ambar bahwa Rina telah menghilang. Mereka pun menemukan Rina di luar dalam kondisi tak bernyawa. Ambar lalu menyalahkan Pram atas apa yang telah terjadi. Di sini, Pram meminta izin kepada Ambar untuk pergi ke rumah Mawar, berharap wanita itu mau mencabut santetnya dan menyelamatkan Rina. Setibanya di sana, Mawar ternyata sudah sadar dari pingsannya. Mawar pun muncul di depan pintu. Pram memohon agar kutukan Dewi dihapus dan juga Rina dibebaskan. Namun wanita itu sudah merasa sakit hati dan bersiap untuk menghabisi Pram. Cukup. Di akhir pertarungan, saat Mawar sekarat, Pram meminta agar Rina dilepaskan. Sayangnya, Mawar menegaskan bahwa wanita itu telah terjebak karena menjadi pengantin tetap iblis Trineraka. Pram yang marah membunuh Mawar hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Seketika buhul di rumah pun terbakar. Pram pun merasa menyesal atas semua tindakannya. Ia merasa tak bisa hidup tanpa Rina. Karena hal itu, Pram pun melakukan tindakan bodoh, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Di rumah, Dewi kemudian sembuh dan menjadi anak yang normal seperti anak-anak lainnya. Bahkan kini, ia bisa berbicara dan wajahnya tidak tampak datar lagi. Ibu siapa? Kamu bisa bicara, Twit? Singkat cerita, Sien pindah ke Yogyakarta. Dewi menyelesaikan pendidikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Akhirnya, film pun berakhir. Semua ini. Sebelum Pram tiba, Satrio sudah memulai ritualnya. Namun secara tiba-tiba, teror iblis itu kembali muncul. Satrio menjadi waspada dan iblis itu pun muncul di belakangnya. Ia melawan dengan menggunakan air yang telah didoakan. Namun kekuatan iblis itu bertambah kuat seiring waktu sehingga iblis pun dengan mudah mengalahkan Satrio. Rina melihat Satrio dibantai dengan sangat kejam. Ketika kembali masuk, Ambar dicekik hingga terangkat ke udara. Ia meminta Rina untuk segera mengejarnya. Namun Rina menolak dengan tegas jika anaknya harus dibawa pergi. Ia akan melakukan apa saja untuk menjaga agar Dewi tetap hidup. Rina berkata, "Jika kamu menginginkanku, ambil diriku saja, jangan ambil anakku." Mendengar itu, iblis pun terbuai dan lebih memilih Rina.
Pada akhirnya, iblis itu memeluk Rina dari belakang dan tiba-tiba saja mereka menghilang. Pram yang baru saja tiba diberitahu oleh Ambar bahwa Rina telah menghilang. Mereka pun menemukan Rina di luar dalam kondisi tak bernyawa. Ambar lalu menyalahkan Pram atas apa yang telah terjadi. Di sini, Pram meminta izin kepada Ambar untuk pergi ke rumah Mawar, berharap wanita itu mau mencabut santetnya dan menyelamatkan Rina. Setibanya di sana, Mawar ternyata sudah sadar dari pingsannya. Mawar pun muncul di depan pintu. Pram memohon agar kutukan Dewi dihapus dan juga Rina dibebaskan. Namun wanita itu sudah merasa sakit hati dan bersiap untuk menghabisi Pram. Cukup. Di akhir pertarungan, saat Mawar sekarat, Pram meminta agar Rina dilepaskan. Sayangnya, Mawar menegaskan bahwa wanita itu telah terjebak karena menjadi pengantin tetap iblis Trineraka. Pram yang marah membunuh Mawar hingga kepalanya terpisah dari tubuhnya. Seketika Buhul di rumah pun terbakar. Pram pun merasa menyesal atas semua tindakannya. Ia merasa tak bisa hidup tanpa Rina. Karena hal itu, Pram pun melakukan tindakan bodoh, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Di rumah, Dewi kemudian sembuh dan menjadi anak yang normal seperti anak-anak lainnya. Bahkan kini, ia bisa berbicara dan wajahnya tidak tampak datar lagi. Ibu siapa? Kamu bisa bicara, Dwi. Singkat cerita, Sien pindah ke Yogyakarta. Dewi menyelesaikan pendidikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Akhirnya, film pun berakhir.